Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Setiawati dengan NPM 1804041055 dari jurusan Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi resum untuk ujian komprehensif keprodian. Yang pertama adalah ekonomi mikro dan ekonomi makro. Poin pertama, rancang bangun ekonomi mikro Islam. Terdapat banyak faktor yang membentuk suatu sistem ekonomi seperti ideologi, nilai-nilai yang dianut, kebudayaan, sistem politik, keadaan alam, sejarah, dan nilai-nilai sistem ekonomi juga didasarkan pada pemikiran, konsep, atau teori-teori ekonomi tertentu yang diyakini kebenarannya. Ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis dan dikaji oleh para cendekiawan memiliki karakteristik, rancang bangun, dan tujuan yang berbeda dengan ekonomi lainnya, misal ekonomi liberal atau sosial. Pengetahuan mengenai hal ini dirasa penting agar masyarakat semakin mengenal ekonomi Islam sebagai alternatif untuk memecahkan permasalahan ekonomi secara global dan untuk mencapai kebahagiaan spiritual karena efektivitas ekonominya dapat sekaligus bernilai sebagai ibadah. Yang selanjutnya yaitu persaingan harga. Persaingan harga adalah suatu bentuk persaingan antara para pemasok yang bertujuan untuk menarik para pelanggan dengan menawarkan suatu produk pada tingkat harga yang lebih rendah daripada harga para pesaing. Yang selanjutnya yaitu perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi makro adalah aspek perekonomian dalam lingkup ekonomi yang lebih kecil seperti perusahaan, perilaku konsumen, permintaan dan penawaran, produksi, harga, dan lainnya. Sedangkan ekonomi makro adalah aspek ekonomi secara lebih menyeluruh seperti halnya jumlah uang yang beredar, pendapatan nasional, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu masalah utama dalam perekonomian. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, ketidakstabilan perkembangan ekonomi, masalah pengangguran, masalah inflasi, masalah kemiskinan dan pemerataan distribusi. Lalu masalah ketidakseimbangan neraca, perdagangan dan pembayaran. Tujuan kebijakan ekonomi makro adalah mengontrol laju inflasi, meningkatkan pendapatan nasional setiap negara, menjaga stabilitas perekonomian, membantu pemerataan distribusi pendapatan, lalu menjaga neraca pembayaran di luar negeri tetap seimbang, membantu meningkatkan kapasitas produksi nasional, lalu meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan di masyarakat, kemudian membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk kebijakan dari ekonomi makro. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran dalam perekonomian. Yang kedua, ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat atau pengeluaran yang besar. Yang ketiga yaitu kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Kemudian ada struktur pasar dan persaingan harga. Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa tertentu sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Struktur pasar memiliki pengertian penggolongan produsen kepada
Beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Lalu struktur pasar dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna atau pasar yang terdiri dari banyak penjual dengan barang yang relatif homogen. Yang kedua yaitu pasar monopoli atau pasar yang hanya terdapat satu penjual saja dan tidak menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat tepat. Yang ketiga yaitu persaingan monopolistik atau pasar di mana terdapat banyak produsen yang banyak menghasilkan barang berbeda corak. Dan yang terakhir yaitu pasar oligopoli, yaitu pasar yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan atau penjual yang menjual produk homogen. Yang selanjutnya ada pengertian uang. Uang didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai suatu yang tersedia secara umum, diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Yang selanjutnya ada jenis uang. Yang pertama berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu uang logam dan uang kertas. Lalu pembuatan uang, lalu berdasarkan nilainya, yaitu terdapat uang penuh dan uang tanda. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan lembaga atau badan pembuatannya yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Lalu berdasarkan kawasan, yaitu terdiri dari uang domestik dan uang internasional. Yang selanjutnya adalah uang dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan pengukur serta penyimpan nilai. Poin kedua yaitu tafsir ayat dan hadis ekonomi. Yang pertama, penggolongan pembiayaan berdasarkan akad jual beli bagi hasil dan sewa. Ayat dan hadis tentang perintah mencari nafkah, yaitu sebagai berikut. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Kemudian ada hadis tentang bersedekah yang berbunyi, An Abi Mas'udil Ansari faqultu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqal muslimu nafaqata 'ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqah. Yang artinya, dari Abu Mas'ud Al-Ansari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dan ia ikhlas, maka dihitung sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Poin ketiga yaitu manajemen keuangan syariah. Yang pertama ada konsep nilai atau time value of money dan economic value of time. Time value of money artinya nilai waktu dari uang adalah konsep finansial yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga daripada besar uang yang sama di waktu mendatang karena potensi pendapatan uang tersebut. Lalu yang kedua ada economic value of time, adalah sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Economic value of time memiliki arti memaksimumkan nilai ekonomis suatu dana pada periode tertentu. Yang selanjutnya ada hubungan rasio keuangan dengan kinerja keuangan bank, yaitu likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitas. Yang pertama likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimiliki pada saat jatuh tempo, atau kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau hutang
yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Yang kedua ada solvabilitas, yang merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjangnya. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh hutang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Lalu yang ketiga ada rasio rentabilitas yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Dan yang keempat yaitu rasio aktivitas, yang merupakan rasio mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada padanya. Sebuah rasio aktivitas melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Yang selanjutnya ada return, resiko, dan portofolio. Yang pertama return adalah tingkat keuntungan yang diperoleh dari investor dalam melakukan investasi. Dan yang kedua yaitu ada risiko. Risiko adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam berinvestasi, risiko dapat diartikan sebagai suatu potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan. Yang ketiga, yaitu portofolio adalah sekumpulan investasi yang dipunyai oleh perusahaan ataupun korporasi tertentu. Portofolio biasanya menggambarkan bahwa perusahaan merupakan salah satu atau bagian dari sebuah investasi tertentu. Portofolio sendiri dibuat untuk melindungi risiko yang mungkin terjadi dalam sebuah investasi. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.